Nah, sebenarnya tadi kan juga disebutin ya soal operasi militer ini sebenarnya jadi salah satu kamuflase bisa jadi Bang dari bisnis militer yang memang dikuasai oleh para purnawirawan prajurit-prajurit ini. Di Blok Wabu, di Intan Jaya itu memang orang-orangnya masyarakatnya udah pada mengevakuasi diri sendiri. Dan itu bisa jadi internally displaced person atau pengungsi internal. By force. Iya, by force ya kan, karena ya titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme. Ternyata demi emas. Ternyata ada soal ekonomi di situ. Oke. Tambang. 3 tahun terakhir, pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan Pegunungan Tengah, Provinsi Papua, telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB OPM, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsensi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal aparat Indonesia. Hal itu terungkap dalam laporan yang dibuat oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia, di mana teman-teman sendiri dapat mengakses ataupun membaca laporan penelitian tersebut di link yang tercantum dalam kolom deskripsi video ini. Oke, intro. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsensi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu contoh kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Namun, operasi ilegal itu justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021. April lalu, pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai teroris. Pelabelan tersebut menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan di Papua. Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara untuk melakukan pengamanan seperti membangun pos-pos atau markas militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistematik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil. Intan Jaya merupakan satu dari 4 kabupaten di Pegunungan Tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer atau Kodim yang baru. Kodim baru Intan Jaya terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Distrik Sugapa. Tidak diketahui berapa jumlah aparat militer baik organik dan non-organik yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. DPR Papua sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pasukan non-organik yang dikirim ke Papua setiap tahun. Bahkan, menurut DPR Papua, Gubernur Papua, Lukas NMB juga tidak mengetahui jumlahnya. Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBHI mengatakan masalah transparansi pengerahan pasukan berakar dari operasi militer ilegal.
Tentara Nasional Indonesia mewajibkan operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk di dalam operasi militer selain perang ini, antara lain adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan senjata, mengamankan wilayah perbatasan atau mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Hingga saat ini, tidak terdengar adanya keputusan politik negara ini. Made Supriyatma dalam risetnya menyebutkan bahwa rasio penduduk dan personil keamanan per kapita adalah 97:1. Artinya, ada satu polisi atau tentara untuk setiap 97 orang Papua. Rasio ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan rasio 296:1. Artinya, satu personil keamanan untuk setiap 296 warga negara. Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Duga, dan Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur. Tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim, bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi. Sementara itu, ada 4 perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan yang teman-teman bisa membacanya sendiri melalui link yang ada dalam kolom deskripsi video ini. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT Freeport Indonesia, PT Madina Quarata Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Miratama. 2 dari 4 perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PT Madina Quarata Ain atau PT MQ adalah konsensi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Sebagaimana disebutkan oleh LIPI, ada 4 akar masalah konflik kekerasan di Papua dan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh negara. Pertama, pengakuan atas masyarakat Papua itu sendiri. Ketidakadaan pengakuan sendiri berujung pada diskriminasi. Ini terlihat dari proyek-proyek yang masuk ke Papua tanpa konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat Papua. Kedua, pendekatan proyek pembangunan mercusuar yang telah gagal memenuhi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini sebetulnya melayani siapa? Berdasarkan salah satu laporan Walhi, justru terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembukaan proyek Jalan Trans Papua. Sementara akar masalah yang ketiga adalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta tidak belajarnya rezim sekarang dengan kegagalan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Banyak keterlibatan petinggi aparat maupun intelijen negara dalam menjalankan perusahaan-perusahaan di Papua. Maka, temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di Kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di dalam TNI. Beberapa mempunyai latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenang presiden yang berkuasa saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat. Kami masyarakat Intan Jaya menolak betul-betul. Mengapa? Karena banyak pengalaman yang pernah masuk sudah banyak yang botak dan tidak pernah reboisasi. Tidak ada perubahan sampai sekarang. Masyarakat susah mencari nafkah, mencari buruan, susah. Sekarang harus
kita naik gunung di belakang gunung. Itu dari 19 tahun berapa itu? Itu juga itu banyak rakyat yang korban, tapi negara tidak pernah tanggung jawab. Apalagi sekarang ini tuh kami sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu bahwa PT-PT tersebut yang akan datang itu tidak mungkin sekali mensejahterakan masyarakat, tapi yang ada itu hanya ya masyarakat dibunuh, disiksa, dibantah seperti itu. Jadi kami dari Komisi Somatua juga yang tinggal di Sugapa sini juga menolak dengan tegas, jangan sampai PT itu masuk. Bukan PT itu saja, tapi PT-PT yang akan datang mau ambil apa di sini. Jadi mungkin menurut kami juga ya kami tidak terima. Jadi pada tahun 91 sampai dengan 2000 tidak pernah ada untuk masyarakat, memperdayakan untuk masyarakat tidak ada sama sekali. Sehingga kami tidak mau mengulang lagi untuk PT Blok Wab ini masuk di daerah kami. Bekas-bekas yang ada ini tidak pernah reboisasi penanaman kembali, masih botak-botak. Sehingga kami tidak mau untuk perusahaan, kami tolak. Dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju, maka akan mendapat stigma yang kurang baik dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis ataupun tertuduh pendukung OPM. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya, sehingga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut di tengah-tengah konflik di Papua. Sio. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cenderawasih, Manseren, Ifnok, Au.